Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bedait Malik, jumpa lagi. Nah, pada doa artinya. Nah, malam ini spesial. Saya kedatangan tamu luar biasa. Kita culik lamun bahasa mencari kesempatan ini. Beliau sebenarnya dulu lama di Jogja ya, lama di Jogja. Ini saya perkenalkan, Cak Hasan. Nah, luar biasa ternyata Pak Gen. Jadi merongkata si Rubin, satu tokoh, bisa itu dia satu tokoh, tapi dengan penamaan atau memberi nama diri itu berbeda-beda. Nah, ini juga kita temukan ternyata. Nah, belajar lain Jogja, ternyata lebih Popok Balok ternyata kita tulah belajar di Pak Desa Popok Balok kan. Nah ini luar biasa nih Cak Hasan. Jadi untuk telusuri sebenarnya ya jadi hasanah sangat kaya di kekerabatan kita, mungkin semakin lebar ya, mungkin menurut bahasanya bahasa itu makin pinang kita sebenarnya. Betul, makin pinang ya, makin pinang, semakin lihat tetap ya makin pinang itu sebenarnya. Nah, tapi yang tergelitik ini Cak Hasan, sebenarnya hubungan Pegading dengan desa sekitar. Nah ini apa aja tau kaitannya ini? Sampai ke Karangkenteng. Nah ini seperti apa dengan kita mudah penelusuran sampai wah nginep le makam nginep di bagi gayat berapa hari di situ terus penelusurin ya. Dalam penelusuran dino kira-kira apa hubungan yang bisa benang merahnya Cak? Pertama yang lain kan memastikan cerita dengan toak tadi Karangkenteng bahwa dengan generasi awal datang ke Karangkenteng kan 14 meter. Pertama belum toak udah bangsa. Nah terus kebetulan tiang saya sedikit jalur udah bangsa paling tua Putra Sari ini nih Zubat nih duit lah ya paling duit jadi nanti Karangkenteng. Terus kedua ada Hurani, keempat Nanglong Baya ya saning nyebrang ke Karangasem desa Dagang Semar. Rubin paling tua gitu masih wak lencang leh wah bro nembilinang ya ahli sejarah ya lu naskah yang mana Cak? Simde lu naskah ya le wak kejang lupa dan Asim ini tua dari jadinya elo umur Rubin nembilinang dan sampai dari jalur Putra Sari apa Nanglong Baya. Nah nanti yang dari Nanglong Baya yang di Daging Semale dari Karangasem ini ya tulak Malik Pegading sebagian Medari termasuk di bagi papan bagi gaya termasuk Karangjangkong ini jadi Bandi ya Pak Bandi ini Karangjangkong masjid tuh ya ini selepuan asli Karangjangkong ada dua kemungkinan jalur keluarga kan batu semeton jadi Karangjangkong ini mundek nelengan harus balik selengan Karangasem pasti Pegading terus sekian nah terus pencarian inilah karena tiang kan hubungan dengan Pegading sekitar ini kan Pegading terus Batuyang bagi gayat bagi papan. Nah terus dari Pegading sekitar lah ya terus berlanjut kan tidak ada putus sampai Karangkenteng sama makin di tebannya kayak itu tetap itu mempertahankan menghadap bilinan toa di Karangkenteng tetap luar dengan tiasar karena itu latar belakangnya adalah masalah mempertahankan hubungan kekerabatan yang bertumbuh pendapat tidak ngumbe-ngumbe terus sembahyang jenazah pas suatu tahrim memang sebagai orang ngangguan kan yang itu nunggu keluarga datang sejauh-jauh terus buatlah telusurin tiang nah memang jelo-jelo sekarang makin ini di kemudian hari pada zaman makin ini agak kurang intensitas perhubungan ini kan. Semakin luntur lah maksudnya dia kecuali keluarga-keluarga di Karangkenteng semasa rapet di bagi gayat bagi papan
terus di Pupuk Surip sekarang mulai Batuyang kan, Batuyang, ya tetap di Selempeta sampai makin. Nah, dugaan tiang informasi dengan dan tu atau pegadang kan, lah sikit ni kan, lah puan. Lagi asli mana jadi bagi gayat, bagi papan, Batuyang macam-macam. Satu kawasan yang cukup belik kan. Kemudian hari mengikuti tata negara modern, jadi pemekaran dan administrasi lah kan. Nah, terus catatan penyalilan sisilah telayan kan yang cantumannya atau sebarannya kan sebutnya si Gegen sebutnya. Nah, sebutnya terus Mamban gitu. Terus Rarang, Gandor, Detlenek sebutnya kan. Sebutnya seutama lah kan, saya sebutnya selain. Jadi terasa gitu sebaran semudian kenapa? Ya, semudian gitu. Nah, penasaran tele kadang genteng lek generasi angkatan cantiang cerita bahwa sampai dengan generasi pertama sempat turun setelu menjadi angkatan genteng sampai zaman balok nih masih bertalak pergi anak renteng boleh dengan noka juga boleh ya ponggoknya jenazah boleh sampai ada tatan tiang tete lihat ada sembik tiang lah. Ada Medina, enggak, ada Medina. Kan itu kan bapak di atas tuh, Papu, Balok, Mbi, Tete. Berarti 5 di atas itu. Di atas yang tiang sebelum berkubur le, kadang genteng. Setelah ini nih beruk nalik balik tak nunggu kubur le kadang genteng banyak kubur mesa kan. Selai aja ule betal lepuan dengan keturunan baik dengan Putra Sari maupun dengan Hurani deh kadang genteng. Agak yang kritiknya masih bukan Pak Pada Karya karena memang kita ada hubungan dengan bagian di Kadang Buaya maupun di kan belakangan dengan Presa, tapi kalau Meton jadi Presa mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari Hurani. Denara sebenarnya kita kan. Hurani kan dia Hurani senang mengklaim diri. Kemudian karena Sengarang Kadang Buaya tua niki kan ada Tembang Mustajab. Tembang Mustajab ini paling masih tuaan dan udah bangsa nih. Heran Bruk Rancang Denek Madinah ini. Masih bawaan masih. Wah. Sedangkan Denek Madinah ini dibawa di Putrasari terus ke Wirabangsa. Wirabangsa Denek Madinah ya. Itu balok nih sih Wirabangsa. Baloknya tembiknya lu baca. Berarti baru ya Tembang Mustajab ini. Oke, Tembang Mustajab kan. Dan Pak karena dia ada hubungan keluarga dengan ibu dan Kadang Buaya di Presa kan dia juga berari deh selesai ke Buaya Puna tuh bija apa si Gur Hamid kan. Tuan Gur Hamid. Tuan Abdul Hamid. Salah satu tuan tua di Pagutan kan. Memang adalah ada dan memang kita tahu juga tiang batu-batu di Kadang Buaya ke Presa yang berjalan hubungan memang di Batuyang. Inilah kroniknya Pak Rizal. Jadi kemudian pencariannya Mas Tiang tak makan Pupuk Balok itu renteng lah yang pecanten lah tetap gerangan tang le bagi kayat maupun di tahun le Batuyang le Surip karena tiang mulai canulakan karena sedai jam saya becik di Mancang lalu ngerantau tahun 89 yang Jawa. Lecang Bapak Cang, Bapak Cang mulai betimo, mulai zaman tahun 80-an awal misalnya kan, awal Lecang lalu jauh ya jauh ya Batan dengan Kadang Genteng Pegatin Pak Isra. Jauh dalam jumlah gue bebakaan sesiong macam gula lemak ini kan jauh ampun kelihatan semua tuan jarina mereka tidak repot kan repot sejauh nelengan Kadang Genteng ini kadang ngelor begibang lah gibang terus pada ngentangnya sampai 10 jelo lah deh itu sudah nolak sebeci-beci ini turun ngentang ya ngentang sampai 10 jelo terus keliling sekitar kita tuh terlepas nah ya sebenarnya ngobiakal tenulakan memang dua sih sebagian semesti nyambung lek Mamban maupun di Pegadaian secara umum entah itu bagi
papan bagi gaet terus begading mesak kan sebutan kane lah kan. Terus le betuyang melihat gati yang ngumpiak kal teh. Ada hubungan ini ndak terputus. Jadi tepat sekali Cak Hasan. Jadi ini salah satu cara ente. Mungkin dek tak jelas, dek tak mampu ngikutin cara popuk balut tersilai geni sampai 10 jelo. Nah, mereka cara milenial. Nah, cara milenial ini selain terdokumentasikan kan piran-piran putar ya. Nah, ada kaitannya mungkin kerja si memantu saat ini. Oh, ternyata le bagi papan misalnya ada kenditan. Nah, mungkin lo lekan komentar lengan apa nih Pak Gen? Itu gas ya coba kumpulan ya. Nah, suatu saat mungkin bau pas dulu dek dari repot lalu kita ngumpulan keliling nah bau kumpul tebeda dongeng lamun bahasa terlaik kan. Nah, ini hal-hal yang cukup menarik, cara-cara kekinian si bau telakuang nih para milenial untuk mencari menelusuri siapa keturunan kita. Ini saya luar biasa dengar dongeng sangat luar biasa kok. Nah, muntah dengar dongeng seperti ini. Ya sih pinginnya nanti kalau seumpamanya pinginnya ya nanti kalau kita ketemu sama yang di Karangenteng, Mamen, Lenek, Begading, buat tiang. Nanti kita suatu saat mungkin kedatang ke makam Tenar Renteng itu kan. Itu kan kondisi memprihatinkan sekali itu. Terakhir mungkin ya kata-kata dia yang ya renov ya. Nanti kita bisa mungkin renovasi, kita pugar lah kan. Itu sebagai bukti terlantar kalau kondisi sekarang ya. Terlantar dia. Tak dengar bempek. Jangan sampai nanti itu hilang tuh jadi jejak leluhur kita. Nah, betul. Atau nanti kita ada paguyuban kan apalah modelnya kan. Ya, minimal kalau mencari nangka dokumentasi yang ya. Jadi kondisi saat ini kan paling enggak secara digital ada jejaknya. Nah, ketika kita keturunan tesi berikutnya milimeter. Ini terakhir didokumentasikan sekian. Nah, mungkin butuh upaya serius mungkin. Ini mumpung ini ternyata kan karena sesuatu hal tunda keberangkatan kan. Ini sebenarnya berkah ini kepada si Cak Hasan untuk bisa berbicara lebih panjang terkait dengan keturunan kita, kaitannya Karangenteng dengan Pegading dan sekitarnya. Nah, kira-kira apa himbau Anda nih terkait dengan keluarga beli sih ada le Pegading dan sekitarnya yang ada lu tengon lah bisa ada saling girang saling PT karena perubahan zaman ini kan agar lebih intensif berkomunikasi terutama sedang terkentur nih yang belum tersentuh lah kan dari jaringan ini. Tentu itu sudah pribadi yang masuk Gegen terus Sida kan tetap melakukan pencarian kan, pencarian tentang jaringan kekerabatan ini kan. Yang enggak main angan cangerah karena itu ngerasain keluarga nih kan. Dia jangan bicara bebancang lah kan, bebancang. Ketika dia dapat email lah berdebat tentang sejarah dengan lain kan. Kalir ini bagian si lain ini. Lainan alur kan itu. Perasaan diri temesa masalahnya sama esa. Memang seluruh terjaring makin ini kan. Lek Karangenteng kan potret becik yang jaringan sebagian jaringan tersebutnya si catatan silsilah sesalin le Pegading belentah jaring sana Karangenteng ini Pegading dan sekitarnya hari ini ya ada doang lek Karangenteng walaupun dia turun bersamaan desa Empatin setelunya enggak kan setepu lek Karangenteng kan wira bangsa Hurani Putrasari Hurani paling becik terus nang Lumbai paling becik kan. Nah, kemudian datang rombongan dengan Pegading malah terus datang terus sampai Mampen parah lek Karangenteng. Terus sampai sebaran-sebaranan selainan. Nah, ada atas kebijakan dan tua lek Karangenteng kan kemudian terjadi sekek lah. Jadi sekek pesul pun jadi sekek di Tengerasan besok juruan datang gitu. Nah, ampun tanya karena Wirabangsa ini kan gara-gara 2 buku di awal informasi kan Pak Pat nulis tentang mosaik budaya Mataram. Pas kan kekurangannya kan buku ini kan
buku awal berbicara tentang sejarah Lombok kan dalam bentuk tulisan gitu biasa. Pas kelemahannya susulnya sih bukan Kak Tuanca Lalu Azhar ini yang melengan Ina ya masih jadi dengan kita yang sering saya kutip itu Lalu Azhar ya nulis tentang Banjargetas walaupun kritiknya masih layaran masih sempuncang kan karena almarhum ini memang kebetulan ahli baca naskah aslinya belum ada peraya Tuan calon pihak Bapak Nina kebetulan ya berpisah di Bapak Sang Tiang pada saling keangguan lah kan mau yang kira berdebat atau yang kira nulis lah kan pas yang orang kuliah di almarhum berdebat yang lah beda bangsa ini sahabat yang Banjargetas masih yang berdebat itu ya kan poin ini walaupun dicampur email lah nyinggung sosok Banjargetas ini kan karena yang punya tayak lah haran ini udah bangsa ini kan kayak tulisnya sih kata Nazar kan sering bilang di situ dia bersahabat dan sering bertemu ketua ancang ya belum udah ngangkat sebelah dia lah sebut udah bangsa hatinya kan kita fokus masalah itu ngutama jadikan kekeluargaan ini kan kerabatan ini ya lu sebarat termasuk lawan dengan Karanggenteng nyebar dan Lombok Tengah sebagian kan melalui gerunang ada sematan jadiin telan mama kan terus sampai lu ngaku unggah macam-macam nih kan lu sebarat nah terus ada persambungan perkawinan lah Karanggenteng karena kan perkiraan kita kan ada bangsa sekitar 1600 akhir 1700 awal antara itu taksiran tuh 1600-an awal di saat awal-awal kedatangan pemukim Bali datang dan belum mampu mengkonsolidasi kekuatan kan deman konsolidatif lah kekuatan Bali waktu ini kan masih berepuk nah dia cerita dan tua kan dan udah bangsa ini ya dia semata-mata turun untuk mengantisipasi pergerakan kekuatan politik dengan pemukim Bali inilah si berepok ini nah ada sematonan ini ceritanya si Bapak Balok itu kan sebenarnya di pihak kerajaan Kagang ini kan datang ke Karangasem nih jangan lupa aran mah jangan lupa guys jadi orang sematon ini kira bangsa Nina baitnya si anak agung itulah yang jadi persambungan lagi ya angka kan masih perlu saling ketuaan masih di semeton jari dari semeton jari dengan Hindu-Hindu ini kan karena itu ingin ngerasa itu bau karena ada persinggungan itu kan persinggungan historis entahlah apapun bentuknya kan untuk sebagai kotek lah itu ngerasa jaringan kekeluargaan kan ini cara kita memancing dah nih Pak Gen ndek tetap jema silekna piran ada lagi yang nyambung nah ini sebenarnya cara-cara sering sebut ini cara-cara milenial sudah mencari siapa Papuk Balok nenek moyang ini mun generasi ini sepertinya susah Pak Gen yang lalu nelusurin terus mencoba menjalin di Neslepuk tapi apakah geneman lah kan si minat khusus mara singa ini jadi memang perlu nih mulai generasi itu mungkin nih gagian si Ro peta tipe Karanggenteng betulnya terus terang dalam bercerita sebelum kita pada mau kan yang berdiam yang kisah lucu ada dosen Universitas Cokraminoto almarhum Sarapudin almarhum ya almarhum lah lencang sebut katanya contoh dengan akademisi sederhana nah demen kejayaan inget ya almarhum beradik deh dan Jawa terus terakhir mahasiswinya dengan anak Lampung dan beradik dan Solo layak cambedait dengan awal cantan Jogja terus sampai tiang tulak Jakarta 2006 menang Jogja Pak tetap yang rapat karena kebetulan ya berbalik dekat badan dipisah aja
ada bisa janina berarti aja waswe ceritanya doang dirinya lah kan sakra. Nah, terus nah girang getting watin dengan kan ngatin dah sangat temen kejayaan. Nah akhirnya kan dialog masalah ilmu batin deh almarhum nih ketua ancang yang segala kelem tahun 2007 maaf jelukna lain logat dan lain pengakuan pelinggih dia kan sakra terus mau tepule gerang karena tugas mami dah pelinggih dia rencana mbe asli dah juluk rencana karena lain logat ini kan ya nah tak ada cangket yang logat Pegading dan sekitarnya nih kisah tuh ya aku hilang ketuancanya ya amun Pak Bu Cambam aja sana nah Pegading lah nah baca sebutlah almarhum Balutan Zohdi kan ya beberapa pusang ya Allah ternyata dia berpisah dari Cina tak bandi le jangkong ya Allah lah sampai dia mendadak beliau itu meninggal kena jantungan kan ya udah alumni filsafat UGM masa ini awal ya, termasuk seangkatan dia masih Yahya Cakub Gus Yahya Cakub ponakan si Kiai Mustafa Bisri putra dari mendiang Allahyarham Kiai Holil Bisri nah Cakub karena si Menteri Agama makin nih ya Yakut lah kan Yakut ya dengan almarhum Pak Sarhab ya dengan kita saling tukar ilmu sakit anda ingat kan kejayaan selesai kan ini luar biasa Pak Gen apa kira-kira perlu ke depan ini Pak Gen seperti sampaikan tadi itulah yang penting kita sambung lagi lah silaturahmi dan arah dengan mati dek kerang dengan teng ya pada kita sampai datang melanggar kayak apa kan karena perlu ini harus kita sambung nih kan dengan lain kan dengan nyambung silaturahmi itu narak dan merori narak dengan mati ini anak lo kan nih jadi pada beri kerja sempujuri akhirnya tidak ada hilang lah apa namanya hubungan ini. Nah, sayang lah kalau kita hilangkan. Betul. Kadang itu pun sekik desa kan. Munah beda gubuk lain kita kan sebenarnya sekik doang tetap. Nah, apalagi ini sangat luar biasa. Nah, mudahan giat-giat kecil lah yang sebut ini Cak Hasan nih. Jadi ini mampu tiang kan Pak Gegen si dalah kuang coba saben dek tak mampu mungkin nurut aku udah mencari penelusuran keturunan dan segala macamnya ini aku niat desigen tetap menjambung silaturahmi. Nah inilah mungkin yang dek tahu Pak Gen sehingga lalu nah ini sebatas kemampuan tiang kanca Pak Gegen ini untuk kita tetap mencoba berikhtiar minta keturunan agar pada saling tahu membahasan dengan anak aja lah papa na bedak bantara tetap ngupi ya. Nah ini sebenarnya kita tipe karang kita kan si tak itu beliwat doang kan beliwat doang padahal itu seke padahal seke nah ini mungkin ke depan mudahan dengan konten-konten seperti ini roa pada saling peta pada roa saling tepat bahasanta tepat ya untuk kemudian jemaah sulekna yang sangat berharap terbedang marak forum ini harapan tiang nih di terbedang mara forum lah beja si bau nyambung sokan itu mungkin maksa si lain-lain dengan dunianya masing-masing. Nah ini terbedang forum keluarga besar lah pada akhirnya jadi kita menyambungkan dari berbagai macam desa ini bukan bermaksud untuk yang lain-lain tapi betul-betul ingin silaturahmi nah ataupun saling peta. Nah mungkin Jemaah Sulekna menarak sama Tanjuri si merasa arak kaitannya kan cerita Cak Hasan ini ya sila tinggalkan komen untuk kemudian hari kita bisa undang dan tetap saling cari. Nah mungkin itu Cak Hasan terima kasih ini luar biasa menyempatkan diri bekerja lekan Karanggenteng bekete di kesibukan beliau mudahan lancar perjalanan. Ide boleh apa ngombe kita nyebutnya tipe Jawa jangan tiada gitu
selesai urusan dulu teh. Nah, dan lancar. Lek Jogja endah, lu nak sama tahun Jarinta le itu. Ya ternyata nyebut Pak Dokter Anhar, daerah lain ternyata endah. Iya, daerah lain sebenarnya ya pada dengan tu atas lepuk endah punya je bahasa masa lebih rapat idandi bisa atau apalah. Nah, ini hal-hal seperti ini namun dek tebedit malam ini mungkin dek tahu endah. Ternyata Pak Anhar, Pak Dokter Anhar endah ya sering mampir bekati rapat sekali barang ya ngie kah dengan tua tangan kah tipe ambil barang kan ya. Nah, insya Allah episode berikutnya berkah dukungan batur-batur selepuk si le media sosial, mudahan konten-konten seperti ini bisa mempererat, bisa menyambung lagi tali silaturahmi kita, mencari benang merah siapa kita dan beberapa orang yang ada di mentangan Lek Lombok Lek Lombok ini agar pada saling tepat. Mudahan niatnya ingin membentuk forum ke depan ini sebagai wahana untuk silaturahmi bisa kita wujudkan bersama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.